Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Bapak Ardian dan teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok Natural Gas Energy Security in UK akan mempresentasikan mengenai Natural Gas Energy Security in UK dari grup 7. Dengan beranggotakan kelompok ada saya sendiri, Afan Azaki, lalu ada teman saya Astrid Anissa, Nadira Putri, Paulina Indah Larasati, dan juga Safia Keisha. Langsung lanjut ke outline-nya, yaitu yang pertama ada problemnya, terus yang kedua objektif, tiga study case, dan yang terakhir ada recommendation. Untuk yang pertama itu sendiri, dunia modern telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak mampu bertahan tanpa energi. Nah, sekarang itu penting dalam mempertahankan bahan bakar untuk menggerakkan mesin ekonomi dan memberikan keamanan nasional. Misalnya, Inggris Raya. Nah, energi dialirkan langsung ke pintu melalui pipa gas, kabel listrik, dan dalam kasus minyak, kapal tanker. Terus listrik tersedia dijentikan saklar, dan karena itu, untuk menunjukkan ketergantungan dan konsekuensi yang tak terbayangkan jika energi harus dipotong, tapi terdapat masalah dalam ketersediaan energi ini. Yang paling umum adalah kekurangannya, terutama di negara maju dan mapan seperti Inggris. Lalu hal ini semakin penting dan kurangnya keamanan energi telah menyebabkan kerentanan yang signifikan karena ketergantungan pada sumber daya yang terbatas melampaui pasokan. Nah, menurut definisi sendiri, ketahanan energi adalah istilah untuk hubungan antara keamanan sosial, keamanan nasional, dan ketersediaan sumber daya alam untuk konsumsi energi. Dan oleh karena itu, akses ke energi murah menjadi penting untuk berfungsi ekonomi modern. Di Inggris, penurunan produksi batu bara telah menyebabkan peningkatan ketergantungan pada sumber eksternal. Karena Rusia dan negara-negara OPEC seperti Arab Saudi bergantung memiliki bahan baku yang luas yang digunakan untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, kurangnya sumber daya yang diinginkan ini telah menimbulkan masalah bahkan untuk negara-negara terkaya mengenai ketakutan akan kekurangan energi dan kehancuran ekonomi yang mungkin diakibatkan oleh pasokan yang semakin berkurang. Masalah keterbatasan pasokan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan energi ini semakin diperparah dengan peningkatan populasi yang terjadi di seluruh dunia. Masalah populasi yang tinggi ini, khususnya di Inggris, semakin menekan pasokan energi yang semakin berkurang karena perkembangan lebih lanjut untuk menyediakan fasilitas bagi populasi yang meningkat membutuhkan lebih banyak bahan baku yang berlimpah untuk menyediakan energi. Nah, kita bisa lihat di sini nih, kalau di UK itu impor gasnya itu kebanyakan pada Rusia. Lalu ada di Norway. Lalu ada di Rusia, Denmark, Belgium, France, dan USA. Terus bisa lanjut. Lalu terdapat objektif dari presentasi kami sendiri, yaitu pertama kita bisa memahami natural gas study case di UK, lalu kita bisa mengetahui lebih tentang importance of natural gas, kemudian mengetahui lebih tentang use of natural gas, dan juga mengetahui lebih tentang energy sources-nya, dan bisa mengetahui strategi dan bagaimana mereka mensupport domestic production dari natural gas, dan bagaimana kita memahami masalah atau mengatasi masalahnya. Next. Selanjutnya yaitu pastinya kita bertanya-tanya apakah natural gas ini penting di UK. Jadi gas alam atau natural gas merupakan salah satu pasokan energi vital dunia. Nah, negara-negara di Eropa sendiri sangat bergantung kepada natural gas. Total kebutuhan energi Eropa adalah 25% menggunakan gas, 32% minyak bumi, 18% biofuel, dan 11% bahan bakar fosil padat. Di UK sendiri, gas merupakan bagian penting dari ekonomi mereka yang menyediakan panas, listrik, dan bahan baku di sektor manufaktur. Gas alam sendiri saat ini menyediakan lebih dari 84% kebutuhan pemanas mereka dan sekitar 40% pembangkit listrik. Natural gas juga penting untuk menyeimbangkan peningkatan tingkat energi rendah karbon yang terputus-putus dan tidak fleksibel pada sistem. Oleh karena itu, pembangkit natural gas akan terus memainkan peran penting dalam bauran generasi Inggris selama bertahun-tahun yang akan datang. Oke, berarti untuk selanjutnya mengenai dari mana saja sih UK itu mendapatkan suplai gas alamnya.
Bisa dilihat dari tabel yang sebelah kiri atas dan gambar di sebelah kanan. UK memiliki sejumlah sumur produksi yang tersebar di 4 lokasi utama, atau bisa dibilang 2 lokasi utama, yaitu di Morecambe Bay dan di North Sea, yaitu di bagian utara, pusat maupun di selatannya. Produksi dalam negeri mencapai 47% kebutuhan supply. UK dan negara di Eropa yang memiliki keuntungan karena memiliki jaringan pipa gas yang memungkinkan ekspor ataupun impor gas dari negara lainnya. UK ini mengimpor untuk 31% suplainya dari beberapa negara, seperti dari Norwegia, Belanda, Belgia, dan juga Rusia. Kemudian untuk sisa 22% suplainya, UK memilih untuk mengimpor dari Qatar, Amerika, dan Rusia dalam bentuk liquid. Kenapa dalam bentuk liquid? Karena sumbernya itu dari lokasi yang sangat jauh dan dibutuhkan distribusi menggunakan kapal. Selanjutnya untuk di gambar sebelah kiri bawah ini itu grafik yang menunjukkan bahwa sebelum 2004 produksi gas alam UK itu lebih besar dari kebutuhan dalam negerinya. Namun karena konsumsi energi terus meningkat, maka sejak tahun 2004 konsumsi gas itu melebihi dari angka produksinya. Boleh dilanjut? Oke, jadi di akhir 2021 ada harga gas itu sempat meningkat hingga 37% dalam satu hari dibandingkan dengan awal 2021. Harganya berarti kurang lebih hingga 7 kali lipat. Hal itu terjadi akibat Rusia melakukan pengurangan 70% dalam jumlah gas yang dikirim ke Uni Eropa melalui pipa yang mereka miliki. Kemudian bisa dilihat di grafik yang sebelah kiri, itu menunjukkan kumulatif production yang selama ini sudah dilakukan dan juga sisa dari reserve yang mereka miliki. Sumber natural gas di North Sea dan Irish Sea mengalami penurunan produksi. Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya field baru, yang mungkin disebabkan juga karena kurangnya eksplorasi. Namun saat ini UK dapat memenuhi setengah dari kebutuhannya. Setengahnya lagi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, harus dilakukan impor. Kemudian, Deltic Energy telah mengkonfirmasi bahwa sumur Pensacola telah menemukan jumlah minyak dan gas yang cukup banyak dan signifikan. Hal ini bisa menjadi salah satu penemuan gas alam bisa dibilang sebagai salah satu penemuan gas alam terbesar di selatan Laut Utara dan dalam 1 dekade terakhir. Dan dalam hasil uji penemuan ini menunjukkan bahwa parameter reservoir yang diperoleh dari sumur tersebut sesuai dengan ekspektasi atau perhitungan awal sebelum dilakukan pengeboran. Dan di sumber gas tersebut juga dapat diproduksi minyak ringan. Seperti itu. Boleh dilanjutkan? Kemudian gas alam sendiri adalah bahan bakar fosil yang terutama terdiri dari metana bersama dengan sedikit kandungan hidrokarbon lainnya. Lalu keamanan energi ini mengacu pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk mengakses menggunakan sumber daya energi dengan andal dan terjangkau tanpa menghadapi gangguan pasokan atau volatilitas harga. Dan ini merupakan pertimbangan penting untuk pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri negeri. Lalu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keamanan energi atau energy security, termasuk ketergantungan pada impor. Misalnya negara yang sangat bergantung pada sumber daya energi impor rentan terhadap gangguan pasokan dan volatilitas harga yang dapat mempengaruhi keamanan energinya. Lalu ketegangan geopolitik, di mana konflik atau ketidakstabilan politik di wilayah produsen energi dapat mempengaruhi pasokan global sumber daya energi dan mempengaruhi keamanan energi. Lalu natural disaster, di mana bencana alam seperti badai, gempa bumi, kebakaran hutan, itu bisa merusak infrastruktur energi dan juga mengganggu pasokan energi. Lalu dengan kegagalan infrastruktur seperti kebocoran pipa atau pemadaman jaringan listrik, itu bisa mengganggu pasokan energi dan mempengaruhi keamanan energi juga. Lalu untuk perubahan pasar energi, di mana fluktuasi harga itu dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan dapat mempengaruhi keamanan energi.
Lalu untuk memastikan keamanan energi, dapat menerapkan sejumlah langkah seperti diversifying energy sources atau meningkatkan efisiensi energi, lalu berinvestasi dalam penyimpanan energi, meningkatkan infrastruktur energi. Pokoknya secara keseluruhan itu keamanan energi sangat kompleks dalam masalah dan juga beragam. Next. Oke, lalu lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apakah gas alam dapat menopang energy security di UK? Jawabannya adalah dalam kondisinya saat ini, natural gas tidak dapat menyuplai atau menopang UK energy security. Beberapa alasannya adalah dikarenakan menurunnya produksi natural gas secara domestik oleh UK, yang mana pada tahun 2030 nantinya, UK diprediksi akan mengimpor 70% untuk kebutuhan gasnya dengan adanya peningkatan kebutuhan atau konsumsi gas di UK. Dengan begitu, sumber energi di UK sendiri akan sangat terpengaruh oleh pasar global, sehingga price-nya sendiri di-set secara internasional. Bagaimana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap energy security dari UK? Kita ambil contoh dari bagaimana hal ini akan sangat berpengaruh, yaitu ketika suplai gas dari Rusia kemarin dipotong, harga dari gas alam sendiri sudah naik 200%. Hal tersebut juga berefek terhadap biaya hidup UK karena digunakan untuk electricity maupun heating source. Nah, namun natural gas dapat menopang UK energy security dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama dengan improvement dari natural gas itu sendiri, dengan investasi di onshore maupun offshore production, seperti pada North Sea tadi dapat ditambahkan gas field baru atau investasi pada low carbon technology. Natural gas juga tidak dapat berdiri sendiri, perlu peningkatan efisiensi pemanfaatan atau diversifikasi sumber energi lainnya seperti penggunaan offshore wind, onshore wind, nuclear energy, solar energy, dan juga hydrogen. Untuk meraih energy security sendiri, UK sebenarnya sudah membuat strategi untuk meraih net zero menuju energy security. Boleh, next slide. Nah, strategi dari UK sendiri adalah diversifikasi dari sumber energinya dan pemanfaatan energi secara lebih efisien. Nah, yang pertama ada advancing offshore wind, lalu yang kedua ada driving the growth of low carbon hydrogen, lalu yang ketiga ada delivering new and advanced nuclear power, lalu yang keempat ada accelerating the shift to zero emission vehicle, lalu yang kelima ada green public transport, cycling and walking, yang keenam ada jet zero dan green ship, yang ketujuh ada greener buildings, yang ke-8 ada investing in CCUS, lalu ada protecting our natural environment, lalu yang ke-10 ada green finance dan innovation. Untuk progresnya sendiri, saat ini juga sudah meraih 68.000 green jobs dan 22 billion di private investment-nya. Lalu untuk selanjutnya, Lalu selanjutnya ada Health of Recommendation, di mana strategi keamanan UK ini akan mempercepat transisi energi untuk meningkatkan keamanan energi dan kemandirian jangka panjang. Untuk itu, peningkatan kapasitas besar ditargetkan dalam energi nuklir, energi terbarukan, dan hidrogen. Lalu strategi ini mengakui gas alam atau natural gas sebagai bahan bakar transisi yang penting dan mendukung peningkatan produksi domestiknya. Lalu tindakan ini difokuskan pada 3 area, yaitu offshore, onshore, dan low carbon tech. Di mana untuk offshore ini putaran lisensi baru akan diluncurkan pada musim gugur. Lalu untuk gas darat, tinjauan terhadap bukti aktivitas seismik dan ilmu geologi gas serpit telah dipesan dari British Geological Society. Lalu untuk teknologi rendah karbon, itu di mana komitmen dipertahankan terhadap tangkap penyimpanan dan penggunaan karbon atau CCUS pada tahun 2030. Itu rencananya segera dipublikasikan peta jalan pengiriman CCUS dan hidrogen. Lalu strategi ini akan menciptakan sistem energi yang beragam dan tangguh serta melindungi pelanggan Inggris dari gejolak harga internasional. Kalau dilaksanakan dengan fokus dan tepat waktu, strategi ini dapat mengubah landscape energi UK dan menetapkan negara itu pada jalur untuk mencapai nol neto. Lalu untuk memperbaiki infrastruktur energi UK ini dan mengubah basis ekonomi, itu mempunyai maksimum effort dan juga fokus. Lalu strategi ini akan menciptakan sistem energi yang beragam dan tangguh serta melindungi pelanggan Inggris dari gejolak harga internasional. Next. Lalu, sebagai kesimpulan, terbukti bahwa Inggris tidak seaman energi seperti yang kita pikirkan, terutama karena pasokan energi kita terbatas. Permintaan akan meningkat lebih jauh lagi, terutama karena populasi akan meningkat. Namun, faktor yang paling merusak keamanan kita adalah sumber energi yang kita andalkan, terutama sebagai negara-negara utama seperti Rusia dan Irak. Tapi,
beberapa strategi ini dapat mengubah landscape energi Inggris dan dengan tegas menempatkan negara pada lintasan untuk mencapai net zero. Membangun kembali infrastruktur energi Inggris dan mengubah ekonomi menjadi sumber energi rendah karbon akan menghadirkan berbagai peluang bagi bisnis dan investor. Strategi tersebut akan menciptakan sistem energi yang beragam dan tangguh serta melindungi pelanggan Inggris dari guncangan harga internasional. Namun, mencapainya akan membutuhkan usaha dan fokus yang maksimal. Selain itu, strategi dapat ditingkatkan dengan fokus jangka pendek dan efisiensi energi dan tindakan untuk mengurangi permintaan. Next. Sekian dari kelompok kami, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai referensi.